Ada senang. Pangan Deli. Om Swastiastu. Baik, selamat pagi peserta didik semuanya. Hari ini kita akan melakukan kegiatan pembelajaran. Nah, sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing supaya semua kegiatan kita nanti berjalan dengan baik. Silakan ketua kelas mungkin bisa dipimpin berdoa. Baik, sebelum kita mengawali pembelajaran hari ini, mari kita berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, silakan kembali ke tempat ya. Baik anak-anak, hari ini lihat suasana kelas kita ya sangat cerah sekali ya. Ya, senyum anak-anak masih cerah, ya, lebih cerah dari pertemuan kita di minggu kemarin ya. Yakin masih semangat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran ya. Nah, tadi kita sudah melakukan doa supaya kegiatan kita berjalan dengan baik. Nah, sebelum Bapak lanjutkan dengan materi yang akan Bapak berikan, Bapak ingin melihat kehadiran anak-anak ya hari ini. Apakah ada teman anak-anak yang hari ini izin atau tidak hadir di kelas pada hari ini? Ada ya. Baik Pak, periksa sebentar ya kehadirannya. Krisna Yani ini putih hadir ya? Izin ya, baik. Jadi izin Krisna ini sudah izin dengan orang tua ya? Sudah mengirimkan surat, orang tuanya sudah ke sekolah. Baik, sudah. Terima kasih Nadia dan Vita Utami hadir ya, selalu hadir di setiap pelajaran Bapak ya. Ini Ayu Rai, Adinda Wahyu Ningsih ya, selalu hadir juga. Terima kasih sudah hadir dalam kegiatan pelajaran hari ini. Kemudian ini Putu Sita Aristia Dewi ya, yang kemarin suka buat pantun ya. Hari ini ada pantun tuh Bapak? Enggak kayaknya. Oh, tentunya tidak ya. Baik, terima kasih. Nur Fitriansyah Muhammad Izin Pak. izin ya, sudah ya, orang tuanya sudah ke sekolah juga ya. Sudah. Ya, memberikan keterangan. Ini Putu Eka Rasmawati yang selalu hadir ya. Ini Kade Ayu Intan Sita Dewi hadir juga. Di Putu Marcelinus Yahya Kurnian ya, tetap hadir ya. Putu Krisna Chandraswari hadir juga. Kemudian Ibu Putu Gede Agastya Permana izin ya. Ini sudah orang tuanya ke sekolah ya, bukan surat. Imade Hose Arya Bagaskara ya, terima kasih Hose. Apa kabar Hose hari ini? Baik Pak. Sangat luar biasa baik Ya. ya. Raina Cantika Dewi hadir. Kemudian Nini Naraswari hadir ya, terima kasih Nini. Gusti Ngurah Agung Diva Wicasana Pak. Dispen kegiatan Kegiatan apa? Kegiatan Kegiatan OSIS ya, baik. Kita ada kegiatan OSIS yang semoga dilancarkan kegiatannya juga. Gede Yohan Nandaguna Sawawan sudah juga. dispen juga ya, kegiatan OSIS juga ya. Ya. Iputu Satya Bakti juga Iya Pak. izin. juga. Nah, jadi sudah ke sekolah ya, orang tua dari Satya Bakti ya. Ikuma Ayu Ristanjani hadir ya, tetap hadir di setiap kegiatan pembelajaran. Nah, ini Putu Puspita hadir juga. Putu Gede Prana Yoga Mayati. Nah, ini ketua kelas ya. Kevin Clarista Wiasana Hadir Pak. ya, hadir. Terima kasih Kevin. Apa kabar hari ini Kevin? Oh, baik banget Pak. Ya, bagus ya. Sudah menjelang ya Natal dan Tahun Baru ya. Pasti ditunggu THR-nya ya. Nah, kemudian Pasa Arisuta hadir? Hadir Pak. Ya, terima kasih Pasa. Gede Nolan Narotama Hadir Pak. hadir juga. Nolan ya. Baik, terima kasih sudah Pak data kehadiran siswa hari ini.
Nah, sebelum kita lanjut dengan materi kegiatan, nah hari ini Bapak ingin menanyakan kembali. Nah, minggu yang lalu kita sudah membahas apa, anak? Unsur-unsur pembangun dalam sebuah cerita pendek. Ya, mungkin masih ada yang ingat sedikit aja. Pak Asa ini yang belum pernah Pak tanya ini. Yohan hari ini ada ya? Oh, dispen ya Pak Osis ya? Iya. Kevin hadir? Hadir, Pak. Iya, Kevin. Baik. Tentu Kevin minggu yang lalu sudah belajar dengan teman-teman ya. Masih ingat tidak? Selamat sore kepada perwakilan masing-masing amalan. Harap mengumpulkan kayu bakar ke depan ruang guru sekarang. Sekali lagi kepada perwakilan masing-masing amalan. Harap mengumpulkan kayu bakar ke ruang guru sekarang. Terima kasih. Terima kasih juga untuk Kevin ya. Sekarang Pak tanya Kevin sedikit. Mungkin Kevin masih ingat tidak? Unsur pembangun dalam sebuah cerita pendek. Apa saja? Satu saja sebutkan. Unsur apa yang Kevin ingat? Amanah. Nah, amanah itu termasuk unsur apa? Intrinsik apa ekstrinsik? Intrinsik, Pak. Iya, unsur intrinsik. Terima kasih ya Kevin masih ingat ya. Kemudian pasal mana? Aristoteles. Ya, tadi Kevin sudah menyebutkan unsur intrinsik. Ya. Nah, satu lagi unsur apa? Pasal selain intrinsik. Iya, lebih keras suaranya. Ekstrinsik. Iya, betul sekali. Jadi ada dua unsur ya, unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Nah, anak-anak sudah tahu itu. Nah, sekarang sedikit Bapak ingin bertanya sedikit. Jose hadir hari ini ya? Jose? Iya, namanya Jose ya? Iya, Pak. Oke, Jose, bisa enggak Jose sebutkan satu saja unsur intrinsik dalam sebuah cerpen? Yang pertama terdapat tema. Ya, apa satu saja? Mohon perhatian, untuk perwakilan amalan silahkan mengumpulkan kayu bakar di depan ruang guru. Sekali lagi, perwakilan amalan mohon untuk mengumpulkan kayu bakar di depan ruang guru. Baik, unsur intrinsiknya itu terdapat tema. Iya, betul sekali. Harus ada tema. Ada lagi anak yang bisa menyebutkan? Eka hadir ya hari ini? Ya, Eka, silakan. Selain tema. Selain tema, di unsur intrinsik juga ada alur. Alur, betul sekali. Tema, alur. Kemudian Nadia. Ya, silakan Nadia. Tokoh atau penokohan. Tokoh atau penokohan. Ya, ada lagi anak-anak yang belum disebutkan unsur intrinsiknya? Nah, siapa yang bisa menyebutkan? Tunjuk tangan. Sita? Iya, latar. Ada lagi yang belum? Sudut Sudut pandang. pandang. Yang lebih penting, paling penting apa? Alur. Iya, alur sudah. Satu lagi apa? Kayak bahasa, iya, satu lagi. Siapa yang bisa sebutkan? Amanat juga, satu lagi. Yang paling penting harus ada sudut pandang sudah tadi. Tunjuk tangan, sebut nama, jawab. Silakan. Siapa yang menyebut? Satu lagi. Tema, alur, amanat, sudah, sudut pandang, iya, latar. Satu lagi. Penokohan. Iya, tunjuk tangannya nak. Iya, tokoh atau apa? Siap. Sudah disebutkan lagi ya? Mengingatkan. Ya. Supaya lupa. Ya, baik. Itu tadi sudah unsur intrinsik. Sekarang unsur ekstrinsik. Ya, silakan. Siapa yang mau menyebutkan unsur ekstrinsik? Di sini ada Rista mana ya? Ya, ekstrinsik di luar. Ya, luar yang disebutkan apa? Biografi, ya. Biografi penulis tukaran. Ada lagi anak? Ya, ayo ingat lagi. Iya, unsur ekstrinsik. Ada yang masih ingat? Ya. Meliputi nilai-nilai. Iya, nilai-nilai apa? Nilai moral, nilai sosial budaya, pendidikan. Ya, ada lagi. Nah, selain nilai, ya. Siapa tadi namanya? Pak lupa ya? Naulan, Pak. Nolan Narotama. Jadi Nolan Narotama, silakan. Unsur ekstrinsik.
Latar belakang. Ya, betul sekali. Latar belakang apa saja, Nalan? Latar belakang pengarang dan latar belakang masyarakat. Ya, latar belakang masyarakat bisa anak-anak lihat lagi ya. Ada latar belakang apa saja? Nah, dari segi apa? Dari kondisi apa gitu? Latar belakang dari kondisi apa saja? Ada yang ingat? Ayo, ada yang ingat nggak? Kira-kira sebuah cerita itu di latar belakangnya dari kondisi apa? Kondisi si pengarang. Selain itu, nah kemarin ingat nggak yang anak-anak cari unsur-unsur ekstrinsik dan intrinsik cerpen itu apa? Rainbow si Pitbull ya, masih ingat ya? Nah, dari segi apa itu dilihat? Nah, dari segi apa? Ekonomi. Nah, kondisi apa lagi? Kondisi sosial. Nah, itu ya. Nah, jadi sudah ingat lagi ya? Sudah diingat kembali. Nah, latar belakang pengarang sudah. Itu ya. Satu lagi unsur ekstrinsiknya. Nah, itu latar belakang pengarang itu yang memuat kita pendek yang mengikuti motivasi apa yang membuat si pengarang untuk menulis sebuah cerita. Nah, demikian anak ya. Jadi sudah bisa anak-anak memberikan pendapat, memberikan tanggapan mengenai materi kegiatan belajar kita di minggu kemarin. Nah, sekarang kegiatan belajar kita Pak sampaikan dulu ya, tujuan kegiatan belajar kita yang bisa anak-anak lihat di sini ya. Di slide di proyektor ya. Nah, di kegiatan kita hari ini, nah tujuannya ini, bisa anda lihat. Nah, di kegiatan kali ini, itu Pak ingin mengajak anak-anak memecahkan sebuah masalah, ya, dengan pendekatan saintifik, yaitu berupa apa? Menyusun kerangka sebuah cerita. Dengan memperhatikan yang kemarin itu unsur-unsur pembangun sebuah cerita ya. Unsur pembangun ya. Sedikit. Ya. Dan yang berikutnya, nah setelah anak-anak mampu menyusun, kemudian anak-anak mampu membuat cerpen itu ya, di dua itu. Nah, kemudian indikator apa saja yang kita gunakan? Nah, ini dia. Nah, ini ada indikatornya. Nah, jadi harapkan nanti dengan indikator ini anak-anak mampu mengonstruksi sebuah cerpen. Mengonstruksi sama dengan membuat anak ya, membuat sebuah cerpen dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun cerpen. Nah, kemudian ada menyusun. Pak kembangkan lagi indikatornya menjadi ini ya. Menyusun kerangka cerita pendek dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun cerpen dan membuat cerita pendek dengan memperhatikan unsur-unsur cerpen. Sekian anak ya. Selanjutnya Bapak akan perlihatkan sedikit ya. Sini ada struktur anak ya. Bisa anak perhatikan. Ini dia, nulis cerita pendek ya. Nah, nanti akan Bapak bagikan juga materi ajar untuk anak-anak. Bisa anak-anak lihat di slide. Bisa anak baca ya. Nah, struktur teks cerpen ya. Apa saja yang termasuk bagian dalam struktur teks cerpen? Bisa anak perhatikan. Ada abstrak. Ya. Apa itu abstrak anak-anak? Nah, silakan dilihat. Ya, ringkasan atau inti cerita, gitu ya. Kemudian anak-anak bisa lihat ada yang namanya orientasi. Orientasi itu apa? Pengenalan. Ya. Pengenalan sifat ya. Pendahuluan lebih tepatnya ya.
Pendahuluan dalam sebuah cerita baik pengenalan sifat, latar, cerita maupun alur. Nah, selanjutnya ada komplikasi. Komplikasi itu apa? Komplikasi sama dengan permasalahan atau konflik ya. Berbagai konflik tersebut yang ada dalam sebuah cerita tersebut menjadi atau mengarah ke sebuah mas ya. Selanjutnya ada resolusi ya. Resolusi pengarang akan mengungkapkan apa? Penyelesaian. Betul. Ini tepatnya solusi. Re itu kembali ya. Itu masalah. Kemudian koda. Koda itu merupakan bagian akhir dalam sebuah cerita. Nah, koda itu isinya apa anak? Ya, itu dia. Nah, kemudian itu materi yang akan kita bahas. Nah, selanjutnya Bapak akan berikan tugas ya, untuk anak-anak ya. Bapak akan berikan sebuah gambar ya. Silakan diperhatikan. Ini sebuah gambar ya. Anak-anak kemarin sudah punya kelompok ya? Sudah bentuk kelompok ya. Silakan bisa anak-anak apa namanya? Perhatikan nanti dengan kelompok anak-anak ya. Silakan perhatikan bila anak-anak lihat di slide ya, yang mana termasuk struktur. Pak akan bagikan sebuah cerita ya. Nah, silakan dari cerita itu silakan anak-anak nanti belajar ya menyusun sebuah cerpen ya. Apa sudah tadi? Udah nih bukunya ya. Ya. Oke. Ya. Silakan dilihat dulu. Nah, berkelompok silakan. Langsung aja ya Pak bagikan bahan ajarnya. Silakan bisa anak lihat struktur cerpen ya. Bagaimana cara menyusunnya. Oh ya, ini. Ada yang belum? Nah, baca dulu ya. Nah, sudah. Ya, sambil anak-anak melihat ya, dapat bagikan. Nah, dari gambar yang anak-anak lihat tadi, gambarnya seperti ini. Nah, ini ya gambarnya tadi ya. Ini contoh anak-anak ya. Nah, dari gambar ini apa yang anak-anak bisa perhatikan? Nah, siapa yang bisa? Nah, anggap ilustrasi gambarnya seperti gambar yang Pak tampilkan di proyektor ya, LCD proyektor, silakan. Kira-kira dari gambar yang anak-anak lihat ini bisa tidak anak-anak membuat sebuah cerita? Nah, ini ada gambar seorang gadis ya, anak perempuan ya. Nah ini misalkan, nah ini dia seperti ini dia membuat menjalin ceritanya seperti ini. Nah kita lihat di sini. Nah ada orientasi. Misalkan anak-anak tokohnya, maaf ya, tokoh yang di cerita ini siapa ini? Nah siapa misalkan? Namanya ya silakan gunakan nama sendiri, nama teman anak-anak juga bisa ya. Nah, siapa yang anak-anak mau gunakan namanya itu ya, gitu ya. Nah, ada yang punya pendapat dari gambar yang Bapak tayangkan ini kira-kira sudah punya tidak bayangan? Oh, saya ingin membuat cerita pendek, tokohnya nanti ini. Nah, kita kemudian ceritanya akan seperti ini.
tema pesan yang akan saya buat seperti ini. Tuh. Siapa yang bisa? Ya, siapa yang bisa membuat tema dulu dari gambar ini kira-kira? Nah, ini tokohnya siapa gitu? Pak Rasa, Nolan ada ya? Nah, mungkin Nolan. Bapak. Nah, ini dari gambar yang Nolan lihat di LCD projector ini yang Pak tampilkan di LCD ini ada seorang anak perempuan. Ada di sini. Kira-kira Nolan punya bayangan tidak? Oh, saya akan membuat sebuah cerita pendek dengan tema ini. Nah, nama tokohnya ini siapa kira-kira? Nama tokohnya, Pak. Ya, Nama tokohnya Rika, Pak. ini perempuan gambarnya. Rika cewek, Pak. Oh gitu. Bapak dengar tadi Dika Pak. Ya maaf ya. Iya, Rika gitu ya. Mana? Siapa namanya? Rika, Pak. Mana Rika? Hah? Di sini ada nama Rika ya? Oh Rika. Iya, di saya, Pak. Oh Rika. Ya, pinter ya. Bapak yang ngajar ngeler tapi dia ada pinter gombal ya. Bagus ya. Oke, kira-kira Rika ya. Iya, Pak. Rika ini seperti apa nanti? Bayangan Nolan tuh Rika itu anaknya bagaimana gitu? Anaknya Cerdas, cantik, ya pasti. Ya. Ya, pasti cantik. Ya. Pasti cerdas. Ya. Terus Dan bagaimana? malu, Pak. Pemalu. Ya. Iya. Pasti hati ya. Ya, Pak. Oke, pintar sekali ya. Nah, itu dia. Kemudian Rika ini dalam cerita yang akan Nolan buat seperti apa sih? Nah, ini Rika ceritanya lagi apa? Dia sedang termenung. Termenung. Termenung ke jendela kaca itu, Pak ya. Oh gitu ya. Ya, terus Pak, jendela kaca itu di sana lagi hujan, jadi dia mengingat suatu kenangan saat dia sedang hujan. oke, sudah bisa ya. Nah, Nolan ya. Ya, Pak. Nolan kalau sering melatih menulis, Pak yakin karyanya akan setara dengan filosofi kopinya dari Lestari ya. Ya, Pak. Oke, bagus sekali ya. Nah kemudian pendapat Nolan sudah bagus. Nah sekarang kalau kita melihat ini, nah kira-kira seperti apa? Nolan sudah ya. Raina ada nggak Raina? Mana Raina? Iya Raina. Ini apa ini Raina? Yang ada dalam ininya Raina. Apa sih ini? Ceritakan tentang apa ini? Ada seorang perempuan yang melihat laki-laki di depannya di sampingnya. Nah, sebutkan dulu tokohnya siapa? Nah, siapa? Saya sendiri. Oh, saya sendiri. Raina sendiri. Raina ya. Terus laki-laki ini siapa Raina? Orang yang tidak dikenal. Oh, Namanya. iya. Jadi belum kenal. Oke, silakan. Gimana kira-kira? Raina Jadi Raina berangkat ke sekolah dengan pergi ke sekolah. Ya, naik bis. naik bis. Kemudian Ya. dia melihat ada seorang laki-laki Yang tidak dikenal. yang tidak dikenal. Wajahnya gimana? Ganteng. Ah, itulah yang Wajahnya cerita. seperti kakak- Gimana? Wajahnya seperti kakak saya. Oh, wajahnya seperti kakaknya Raina. Ya, boleh. Bisa. Saya tak sengaja memandang laki-laki itu dengan tatapan Tatapannya bagaimana? Biasa? Terkejut? Terkejut. Terkejutnya kenapa? Nah, ini diceritakan nanti di ceritanya ya. Nah, gimana? Tak sengaja memandang sosok laki-laki. Nah, terkejut. Terus kenapa bisa terkejut? Saya terkejut karena laki-laki tersebut mirip dengan kakak saya. Oh. Terus di akhir cerita, Raina ketemu dengan kakak di bis gitu. Oh, tidak seperti itu. Ya, silahkan anak-anak membuat cerita sendiri ya. Endingnya seperti apa? Mau endingnya apa ya? Happy ending. Nah, seperti tadi siapa ya? Nolan ini di cerita ini Nolan menemukan seorang gadis pujaannya. Namanya siapa tadi? Rika. Ya? Nah, Rika tipe Nolan sekali ya. Tipe Nolan banget gitu ya. Oke, bagus sekali. Nah, Raina nanti buat cerita ya. Nanti rangkai cerita, susun ceritanya berdasarkan struktur atau kerangka nanti Pak bagikan ya. Lihat. Nah, selanjutnya
Ada ini. Nah, ini gimana nih? Pak nanya, nah masih perempuan ini ya, tokohnya perempuan. Kalau Pak tanya siapa ini? Rai Adinda hadir ya? Ya, silakan. Rai, ya. Mana? Ceritanya bagaimana menurut Rai? Cewek itu Dewi, Pak. Oh, namanya Dewi. Bukan Rai. Bukan ya. Cowok itu Jungkook, Pak. Jungkook itu siapa ya? BTS, Pak. BTS itu apa? Behind the scene, bukan? Oh, bukan. BTS itu apa? Oh, apa? Oh, bukan. Oh, boy band Korea. Nah, yang terkenal. Sudah pernah ke Bali? Belum. Nanti ya. Oh, Jakarta nanti tahun baru ini rencana mau ke Bali ya. Tunggu aja. Pasti di GWK. Ya, boleh. Silakan. Bagaimana, Kai? Apa Dewi itu sebelum Jungkook itu di bis. Di bis. Terus? Jungkook itu ada tempat duduknya, Pak. Oh, gitu. Berbaik. Baik hati. Iya. Terus? Terus si Dewi menerima dan jadi hati, Pak. Sesederhana itu. Tidak ada. Tidak ada konflik, Pak. Tidak ada. Oh, nggak ada. Sesederhana itu. Cinta pada pandangan kesian ya. Oke, baik, boleh. Nanti endingnya buat ya. Baik, satu lagi ada ya. Oh, sudah selesai. Oh, ada lagi. Ya, ada lagi satu. Pak lihat gambarnya. Nah, ini nih kira-kira seperti apa? Ini masih tokohnya perempuan ya. Bapak minta Raina Cantika sudah ya? Siapa yang belum minum? Puspita hadir ya? Mana? Ya. Gimana Puspita? Kira-kira? Tadi di awal ada seorang gadis idaman dari Nolan. Nah, setelah itu dia naik bis, tiba-tiba bertemu sama bukan seseorang yang mirip kakak. Kan orang itu dulu ya, ya, benar ya. Nah kemudian ternyata terkejut dia. Nah itu apa lagi? Tiba-tiba dijawab, dilanjutkan dia caranya dia menawarkan atau berbaik hati untuk menawarkan tempat. Nah setelah ini apa yang terjadi? Puspita, silakan. Gimana? Jangan bingung dari gambar deh. Buat imajinasinya seperti apa, ceritanya seperti apa gitu. Bisa nggak tuh? Ya, coba dulu. Iya, sebut tokoh sendiri silahkan. Ilustrasi sendiri, imajinasi sendiri. Fiktif kan? Nah. Tokohnya perempuan. Jadi Lia. Iya. Bukan saya. Lia, Pak. Oh, Lia. Lia. Ya, Lia. Ya, bagaimana? Jadi si Lia ini masih kepikiran. Oh, masih kepikiran. Ya mungkin dia masih ingat sama kebaikan cowok yang tadi dia temuin. Yang mirip boyband Korea tadi. Iya, terus? Dia kepikiran sama kebaikan cowok itu sampai yang mungkin terbawa perasaan. Oh, baper dia. Iya. Iya. Perasaannya bagaimana kira-kira? Wah, Terkesan? Dia terkesan. Iya, terus? Karena cowok ini baik yang tawarin tempat duduk. Oh, Mungkin dia kayaknya suka cowoknya. baru suka, Ya, bukan cinta. Wah. Beda. Ya. Nah, iya, benar sekali. Beda suka dengan cinta ya. Baik. Jadi seperti itu ya. Sampai di rumah dia tidak bisa tidur enggak nih? Nah, ini ya yang gambar tadi ya. Ini contoh anak-anak ya. Nah, dari gambar ini apa yang anak-anak bisa perhatikan? Nah, siapa yang bisa? Nah, anggap ilustrasi gambarnya seperti gambar yang Pak tampilkan di proyektor ya. LCD proyektor, silakan. Kira-kira dari gambar yang anak-anak lihat ini bisa tidak anak-anak membuat sebuah cerita? Nah, ini ada gambar seorang gadis ya.
anak perempuan ya. Nah ini misalkan, nah ini dia seperti ini, dia membuat menjalin ceritanya seperti ini. Nah kita lihat di sini. Nah ada orientasi. Misalkan anak-anak tokohnya, maaf ya, tokoh yang dicerita ini siapa ini? Nah siapa misalkan? Namanya, ya silakan gunakan nama sendiri, nama teman anak-anak juga bisa ya. Nah, siapa yang anak-anak mau gunakan namanya itu ya, gitu ya. Nah, ada yang punya pendapat dari gambar yang Bapak tayangkan ini, kira-kira sudah punya tidak bayangan? Oh, saya ingin membuat cerita pendek, tokohnya nanti ini. Nah, kemudian ceritanya akan seperti ini. Tema pesan yang akan saya buat seperti ini. Tuh. Siapa yang bisa? Ya, siapa yang bisa membuat tema dulu dari gambar ini kira-kira? Nah, ini tokohnya siapa gitu? Pak Rasa, Nolan ada ya? Nah, mungkin Nolan? Bapak. Nah, ini dari gambar yang Nolan lihat di LCD projector ini, yang Pak tampilkan di LCD ini, ada seorang anak perempuan. Ada di sini. Kira-kira Nolan punya bayangan tidak? Oh, saya akan membuat sebuah cerita pendek dengan tema ini. Nah, nama tokohnya ini siapa kira-kira? Nama tokohnya, Pak. Ya. Nama tokohnya Rika, Pak. Ini perempuan, gambarnya. Rika ya, Pak. Oh gitu. Bapak dengar tadi Dika Pak. Ya maaf ya. Iya, Rika gitu ya. Mana? Siapa namanya? Rika, Pak. Mana Rika? Hah? Di sini ada nama Rika ya? Oh Rika. Iya di saya, Pak. Oh Rika. Ya, pinter ya. Bapak yang ngajar ngeler tapi dia ada pinter gombal ya. Bagus ya. Oke, kira-kira Rika ya? Iya, Pak. Rika ini seperti apa nanti? Bayangan Nolan tuh Rika itu anaknya bagaimana gitu? Anaknya Cerdas, cantik, ya pasti. Ya. Ya, pasti cantik. Ya. Pasti cerdas. Ya. Terus Dan bagaimana? pemalu, Pak. Pemalu. Ya. Iya. Pasti hati ya. Ya, Pak. Oke, pintar sekali ya. Nah, itu dia. Kemudian Rika ini dalam cerita yang akan Nolan buat tuh seperti apa sih? Nah, ini Rika ceritanya lagi apa? Dia sedang termenung. Termenung. Termenung ke jendela kaca itu, Pak ya. Oh gitu ya. Ya, terus Pak, jendela kaca itu di sana lagi hujan, jadi dia mengingat suatu kenangan saat dia sedang hujan. oke, sudah bisa ya. Nah, Nolan ya. Ya, Pak. Nolan kalau sering melatih menulis, Pak yakin karyanya akan setara dengan filosofi kopinya dari Lestari ya. Ya, Pak. Oke, bagus sekali ya. Nah kemudian pendapat Nolan sudah bagus. Nah sekarang kalau kita melihat ini, nah kira-kira seperti apa? Nolan sudah ya punya bayangan tidak? Oh, saya akan membuat sebuah cerita pendek dengan tema ini. Nah nama tokohnya ini siapa kira-kira? Nama tokohnya, Pak. Ya. Nama tokohnya Rika, Pak. Ini perempuan, gambarnya. Rika ya, Pak. Oh gitu. Bapak dengar tadi Dika Pak. Ya maaf ya. Iya, Rika gitu ya. Mana? Siapa namanya? Rika, Pak. Mana Rika? Hah? Di sini ada nama Rika ya? Oh Rika. Iya di saya, Pak. Oh Rika. Ya, pinter ya. Bapak yang ngajar ngeler tapi dia ada pinter gombal ya. Bagus ya. Oke, kira-kira Rika ya? Iya, Pak. Rika ini seperti apa nanti? Bayangan Nolan tuh Rika itu anaknya bagaimana gitu? Anaknya Cerdas, cantik, ya pasti. Ya. Ya, pasti cantik. Ya. Pasti cerdas. Ya. Terus Dan bagaimana? pemalu, Pak. Pemalu. Ya. Iya. Pasti hati ya. Ya, Pak. Oke, pintar sekali ya. Nah, itu dia. Kemudian Rika ini dalam cerita yang akan Nolan buat tuh seperti apa sih? Nah, ini
Rika ceritanya lagi apa? Dia sedang termenung. Termenung. Termenung ke jendela kaca itu Pak ya. Oh gitu ya. Ya, terus Pak, jendela kaca itu di sana lagi hujan, jadi dia mengingat suatu kenangan saat dia sedang hujan. oke. Raina ada nggak Raina? Mana Raina? Iya Raina. Ini apa ini Raina? Yang ada dalam ininya Raina. Apa sih ini? Ceritakan tentang apa ini? Ada seorang perempuan yang melihat laki-laki di depannya atau di sampingnya. Nah, sebutkan dulu tokohnya siapa? Nah, siapa? Saya sendiri. Oh saya sendiri, Raina sendiri. Raina ya. Terus laki-laki ini siapa Raina? Orang yang mudah dikenal. Oh, Namanya. iya. Jadi belum kenal. Oke, silakan. Gimana kira-kira? Raina Jadi Raina berangkat ke sekolah dengan pergi ke sekolah. Ya, naik bis. naik bis. Kemudian Ya. dia melihat ada seorang laki-laki Yang tidak dikenal. yang tidak dikenal. Wajahnya gimana? Ganteng. Ah, itulah yang Wajahnya kita. seperti kakak Gimana saya. gimana? Wajahnya seperti kakak saya. Oh, wajahnya seperti kakaknya Raina. Ya, boleh. Bisa. Saya tak sengaja memandang laki-laki itu dengan tatapan Tatapannya bagaimana? Biasa? Terkejut? Terkejut. Terkejutnya kenapa? Nah, ini diceritakan nanti di ceritanya ya. Nah, gimana? Tak sengaja memandang sosok laki-laki. Nah, terkejut. Terus kenapa bisa terkejut? Saya terkejut karena laki-laki tersebut mirip dengan kakak saya. Oh. Terus di akhir cerita, Raina ketemu dengan kakak di bis gitu. Oh, tidak seperti itu. Ya, silahkan anak-anak membuat cerita sendiri ya. Endingnya seperti apa? Mau endingnya apa ya? Happy ending. Nah, seperti tadi apa ya? Nolan ini di cerita ini Nolan menemukan seorang gadis pujaannya. Namanya siapa tadi? Rika ya? Nah, Rika tipe Nolan sekali ya. Tipe Nolan namanya. Oke, bagus sekali. Nah, Raina nanti buat cerita ya. Nanti rangkai cerita, susun ceritanya berdasarkan struktur atau kerangkaan si Pak Bagikan ya. Lihat. Nah, selanjutnya ada ini. Nah, ini gimana nih? Pak nanya, nah masih perempuan ini ya, tokohnya perempuan. Kalau Pak tanya siapa ini? Rai Adinda hadir ya? Ya, silakan. Rai ya. Mana ceritanya bagaimana menurut Rai? Cewek itu Dewi Pak. Oh, namanya Dewi. Bukan Rai. Bukan ya. Cowok itu Jungkook Pak, Jungkook. Jungkook itu siapa ya? BTS Pak. BTS itu apa? Behind the scene, bukan? Oh, bukan. BTS itu apa? Oh, apa? Oh, bukan. Oh, boy band Korea. Nah, yang terkenal. Sudah pernah ke Bali? Belum. Nanti ya. Oh, Jakarta nanti tahun baru ini rencana mau ke Bali ya. Tunggu aja. Pasti di GWK. Ya, boleh. Silakan. Bagaimana, Kai? Apa Dewi itu sebelum semua Jungkook itu di bis. Di bis. Terus? Jungkook itu ada tempat duduknya Pak. Oh, gitu. Berbaik. Baik hati. Iya. Terus? Terus si Dewi menerima dan hati Pak. Sesederhana itu. Tidak ada. Tidak ada fetis Pak, tidak ada. Oh, nggak ada. Sesederhana itu. Cinta pada pandangan kesian ya. Oke, baik, boleh. Nanti endingnya buat ya. Baik, satu lagi ada ya. Oh, sudah selesai. Oh, ada lagi. Ya, ada lagi satu. Pak lihat gambarnya. Nah, ini kira-kira seperti apa? Ini masih tokohnya perempuan ya. Bapak minta Raina Cantika sudah ya. Siapa yang belum ini? Puspita hadir ya? Mana? Ya. Gimana Puspita? Kira-kira? Tadi di awal ada seorang gadis idaman dari Nolan. Nah, setelah itu dia naik bis, tiba-tiba bertemu sama bukan seseorang yang mirip kakak. Kan orang itu dulu ya, itu ya, benar ya. Nah, kemudian ternyata
dia. Nah itu apalagi tiba-tiba dijawab dilanjutkan dia istilahnya dia menawarkan atau berbaik hati untuk menawarkan tempat. Nah setelah ini apa yang terjadi? Puspita, silakan. Gimana? Jangan bingung dari gambar deh. Buat imajinasinya seperti apa, ceritanya seperti apa gitu. Bisa nggak itu? Ya, coba dulu. Iya, sebut tokoh sendiri silahkan, ilustrasi sendiri, imajinasi sendiri, fiktif kan? Nah. Lia, bukan saya. Lia Pak. Oh, Lia. Lia. Ya, L-I-A. Ya, bagaimana? Jadi si Lia ini masih kepikiran. Oh, masih kepikiran. Ya mungkin dia masih ingat sama kebaikan cowok yang tadi dia temuin. Yang mirip boyband Korea tadi. Iya, terus? Terus? Dia kepikiran sama kebaikan cowok itu sampai yang mungkin terbawa perasaan. Oh, baper ya? Iya. Iya. Perasaannya bagaimana kira-kira? Wah, Terkesan? dia terkesan. Iya, terus? Karena cowok yang baik dia tawarin tempat dulu kan. Oh, Mungkin dia kayaknya suka cowoknya. baru suka, Ya, bukan cinta. Beda. Ya. Nah, iya, benar sekali. Beda suka dengan cinta ya. Baik. Jadi seperti itu ya. Sampai di rumah dia tidak bisa tidur enggak nih? Tapi rebahan bisa ya? Bisa. Iya, yang jelas rebahan bisa. Walaupun tidak tidur, rebahan sambil ya lumayan. Ya. Nah, kita ada lagi kan sampai 12 menit. Ya. Sudah, tadi sudah dibacakan oleh kelompok 2 ya, oleh Pranayoga Mayaki. Sudah berhasil menyusun tes cerpen dan kelompok lain juga sudah berhasil menentukan unsur intrinsik dan ekstrinsiknya. Ya, berikan aplaus untuk Mahayoga dan kelompok 2. Oke. Ya, silakan kembali ke depan. Kan sudah selesai dibaca ya? Tadi alurnya sudah disebutkan juga? Sudah. Iya. Tapi? Alur maju ya, sudah ya. Berikutnya presentasi dari kelompok 3. Siapa yang ingin tampil nih ke depan? Diwakili satu ya oleh kelompok 3. Kalau nggak salah ini namanya siapa yang namanya ini lupa apa ya? Raina ya, bukan ya? Raina, iya benar sekali. Silahkan Raina sebutkan identitas dari kelompok mana, kemudian judul cerpen disebutkan. Langsung dibaca ya. Perkenalkan, saya Diputu Raina Cantika Dewi, nomor absen nomor 12. Di sini saya akan menyampaikan novel dari diskusi kelompok kami dengan tema penyesalan dan judul akibat waktu yang kedua. Baiklah, yang pertama. Baiklah, akan dimulai dari pada malam hari cuaca mendukung untuk Budi bermain game online yang Budi sukai. Sambil menikmati makanan ringan, memandang layar komputer dari jarak yang lumayan dekat, Budi si anak yang suka menunda-nunda pekerjaan. Budi terbangun dari tidurnya jam sudah menunjukkan pukul 8 pagi hari, yang menyebabkan Budi terkejut. Budi segera menyiapkan untuk berangkat ke sekolah. Tidak disangka Budi harus berangkat sekolah dengan terburu-buru. Budi sangat takut dengan keadaan yang akan ia alami nanti di sekolah. Di jalan, Budi terdapat melewati jalan yang macet dengan motor-motor dan mobil-mobil yang begitu banyaknya. Bahkan tempat trotoar juga dipenuhi motor, sehingga menyebabkan Budi harus menerima takdirnya. Sesampainya di sekolah, Budi takut masuk kelas. Panggilan untuk anak bernama Gung Adi Dharma. Gung Adi Dharma ditunggu di depan meja piket. Sekali lagi, panggilan untuk anak bernama Gung Adi Dharma ditunggu di depan meja piket. Tetapi seorang bapak guru melihat Budi dan menyuruhnya ke kelas untuk belajar di kelas. Budi pun ditegur habis-habisan oleh gurunya. Budi diberikan hukuman untuk membersihkan kamar mandi
dan Budi berjanji akan memperbaiki sifatnya yang suka membuang-buang waktu, serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Sekian dari saya, terima kasih. Ya, terima kasih Raina. Tunggu sebentar Raina. Nah, silakan tadi sudah dibaca oleh Raina. Cerpennya judulnya apa tadi Raina? Penyesalan ya? Temanya penyesalan, judulnya akibat waktu yang terbuang sia-sia. Akibat waktu yang terbuang sia-sia. Baik, kelompok 1 dan 2 silakan berikan tanggapan. Ya, mungkin kelompok 1 bisa menemukan unsur intrinsiknya, kelompok 2 bisa menemukan unsur ekstrinsiknya. Silakan. Diwakili oleh anggota kelompok. Bisa, siapa yang ingin menyampaikan? Dari kelompok 1, siapa yang ingin menyampaikan pendapat? Silakan. Nomor 1, mana perwakilan nomor 1? Di sampingnya Naulan siapa ya? Kevin. Iya, Kevin. Kevin Claresta Wiarsana, buku. Ya, untuk Kevin. Silakan. Dari judul bisa, dari judul cerpennya apa, temanya apa, amanatnya apa, latar atau tokohnya siapa, latarnya di mana, amanatnya bagaimana, gitu. Bisa. Silakan Kevin. Untuk temanya sendiri di sini adalah penyesalan dan Iya. judulnya itu waktu yang terbuang sia-sia. Iya. Lanjut. Tokohnya siapa saja? Ada. Tokohnya ada Budi dan juga guru. Ya, Budi. Ya. Ini Budi yang terlambat ya. Ya. Lanjut. Latar tempatnya yaitu rumah dan sekolah. Rumah dan sekolah. Waktunya malam dan pagi. Malam dan pagi, betul. Suasananya asik bermain game. Oh, suasana. Oh, pada saat Budi bermain game itu suasananya asik. Ya. Sampai lupa waktu, ya. Ya, betul. Apalagi Kevin? Alurnya itu maju. Alur maju, ya. Sudut pandang kedua ketemu. Sudut pandang orang kedua. Gimana? Menggunakan sudut pandang orang kedua. Ya. Sekali lagi, amanatnya sudah. Untuk amanatnya tuh jangan bermain game hingga larut malam karena Jadi ini ceritanya kenapa Budi Raina? Oh, game. jangan bermain game hingga larut malam karena bisa membuat telat. Bisa membuat apa? Bangun kesiangan. Akhirnya ujung-ujungnya telat sekolah. Ya. Oke, terima kasih Raina Chandra Dewi. Apa ya? Cantika Dewi, maaf ya. Sudah membaca dengan baik sekali. Bukan terus ya. Kemudian apa rasa sudah bisa menyusun cerpen sendiri. Ya, berdasarkan gambar. Nanti anak-anak belajar membuat cerpen sendiri berdasarkan imajinasi sendiri. Atau misalkan begini anak-anak melihat sebuah kejadian, ya, di mana di tempat umum lah, di pasar, di taman, di sekolah. Nah, itu anak-anak bisa tuangkan dalam sebuah cerita pendek. Silakan tokohnya dibuat siapa gitu namanya ya. Temanya bagaimana tentukan sendiri. Nah, satu lagi Pak anak-anak, mohon untuk kegiatan kali ini ya, siapa yang bisa membuat sebuah kesimpulan? Nah, siapa yang bisa membuat sebuah apa ya, rangkuman, apa semacam dari kegiatan tadi, apa yang bisa disimpulkan? Ya, siapa yang bisa membantu Bapak? Silakan. Tadi kan kita belajar apa tadi? Ya enggak? Struktur, kerangka gitu ya. Silakan siapa yang bisa membantu Bapak tadi? Ada. Nah, coba perhatikan materi ajar yang Bapak bagikan. Nah, siapa yang bisa membantu Bapak untuk membuat sebuah simpulan tentang kegiatan kita hari ini? Apa yang sudah kita pelajari? Ya. Siapa yang bisa membantu Bapak? Ya, sebutkan identitasnya. Saya Deputi Sita Aristia Dewi Ya. dari kelompok 1. Ya, silakan Sita Aristia. Jadi untuk
kegiatan pembelajaran pada hari ini itu kita membahas yang pertama itu ada struktur teks cerpen. Iya, struktur teks cerpen. Silakan. Nah, struktur teks cerpen itu terdiri dari abstrak, orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda. Lalu yang kedua itu kita membahas mengenai teknik-teknik dalam menyusun teks cerpen. Ya. Yaitu yang pertama ada observasi, menentukan judul dan tema, menentukan latar belakang cerpen, menentukan para tokoh, menciptakan konflik, lalu menentukan sudut pandang, menentukan alur, dan terakhir setelah melakukan teknik-teknik tersebut yaitu mengubah karakter tersebut ke dalam bentuk teks cerpen sederhana. Ya, bagus sekali. Berikan aplaus untuk Sita Rizky dulu ya. Untuk kegiatan, ya, untuk kegiatan hari ini silakan anak-anak. Bapak ingin mengetahui kemampuan anak-anak. Pak sudah bagikan link kuisis, ya. Silahkan dijawab dulu ya. Link kuisis yang ingat kodenya ya. Nah. Nah, silakan sambil dikerjakan. Sekarang Naulan tercepat ya. Dilanjutkan Rista Anjani, Mistan Sita Dewi,
Dewi. Sama ya. Sama poinnya. 2200 ya. Lagi sedikit ya. 4 siswa sudah selesai ya. Sudah selesai ya? Nggak bisa bikin. Oh, nggak bisa bikin. Kodenya udah masuk. Udah nanti harus aja. Oh gitu. Ya ada. Krista, lagi sedikit Krista ya. Udah belum? Ya. Aina, ini. Sita Rizia sudah ya? Sudah dites? Sita Rizia poinnya 8.400. Krista Anjani mana? Jangan ya. 1.800 poin 8.400 ya. Tertinggi masih Marcel ya. Raina, sedikit nah ya. Dini Nariswari ya. Siapa yang naik Eka Raspat? Eka ya naik ya, peringkat 5 ya. Ini lagi sedikit nih. Naulan 7.200 poin ya. Naulan ya. Udah bagus poinnya di peringkat ke-6. Ya, Eka di peringkat 5 finish. Ini sama Rena. Ayo. Bisa melewati Nolan? Jangan Pak. Oh, jangan dilewati. Jangan dilewati ya. Nolan pesan jangan dilewati katanya ini. Ya, 200. Lagi satu pertanyaan. Apakah bisa melewati Nolan? Ya. Raina bisa melewati Marcel tidak? Ada Raina? Raina? Bisa melewati Marcel kan? Oh, Marcel di atas. Marcel di peringkat 1 ya. Pertama ada Marcel, nilainya sama sebenarnya. Nilainya sama. Ya, selesai. Oke. Baik, anak-anak, terima kasih untuk kegiatan belajar kita hari ini ya. Kemudian Bapak ingin nanti kan anak-anak sudah membuat ini ya. Anak-anak sudah membuat tadi di LKPD. Nanti silakan kirimkan itu di Google Form ya, di Classroom sudah ya. Anak sudah bergabung semua, nanti silakan kirim ke sana. Nah, sedikit kita refleksi sedikit untuk kegiatan belajar hari ini ya. Anak-anak sudah mampu untuk menentukan struktur,
dan kerangka cerpen. Satu lagi, anak-anak sudah mampu untuk menyusun sebuah cerita pendek. Nah itu ya. Baik, bagus sekali anak-anak. Bapak harapkan anak-anak mampu untuk mengolah lagi imajinasi. Kita siap sudah ya? Dan saya sudah siap, poinnya 8.400. Prista Anjani mana? Masih mengerjakan ya? 800 poin, 8.400 ya. Tertinggi masih Marcel ya. Raina, sedikit ya. Ini Nariswari ya. Siapa yang naik di keras Pak? Eka ya, naik ya, peringkat 5 ya. Ini lagi sedikit nih. Naulan 7.200 poin ya. Naulan ya. Sudah bagus poinnya di peringkat ke-6. Ya, Eka di peringkat 5 finish. Ini sama Reina. Ayo, bisa melewati Nolan? Jangan Pak. Oh, jangan melewati. Jangan melewati ya. Nolan pesan jangan melewati katanya ini. Ya, 200. Lagi satu pertanyaan. Apakah bisa melewati Nolan? Ya. Raina bisa melewati Marcel tidak? Ada Raina? Raina? Bisa melewati Marcel kan? Oh, Marcel di atas. Marcel di peringkat 1 ya. Jadi peringkat pertama ada Marcel. Nilainya sama sebenarnya. Nilainya sama. Ya, selesai. Oke. Baik, anak-anak, terima kasih untuk kegiatan belajar kita hari ini ya. Kemudian apa ingin nanti kan anak-anak sudah membuat ini ya. Anak-anak sudah membuat tadi di KPD. Nanti silakan kirimkan itu di Google Form ya, di Classroom sudah ya. Anak-anak sudah bergabung semua, nanti silakan kirim ke sana. Nah, sedikit kita refleksi sedikit untuk kegiatan belajar hari ini ya. Anak-anak sudah mampu untuk menentukan struktur dan kerangka cerpen. Satu lagi, anak-anak sudah mampu untuk menyusun sebuah cerita pendek. Nah itu ya. Baik, bagus sekali anak-anak. Bapak harapkan anak-anak mampu untuk mengolah lagi imajinasi anak-anak hingga menjadi sebuah karya sastra yang bagus. Apakah itu cerpen, novel, dan lain sebagainya. Ya. Nah kemudian informasi untuk anak-anak minggu depan kita akan melanjutkan dengan materi drama. Nah, nanti kita belajar drama. Nanti kita pentaskan drama yang anak-anak buat. Ya, naskah yang anak-anak buat kita pentaskan. Nah, begitu anak-anak ya. Jadi Pak Rasa, demikian kegiatan belajar kita hari ini. Ya, sebelum kita menutup kegiatan belajar, Pak Mita, ketua kelas,
Nah, tadi karena dibuka dengan doa, mari kita akhiri pelajaran. Kunci 1, kunci 4, kunci 6 harap mengumpulkan obor dan minyak tanah ke ruang guru sekarang. Begitu juga Dharma Wangsa 4 dan 5, kumpulkan obor dan minyak tanahnya ke ruang guru sekarang. Terima kasih. Bentar dulu. Kita baca nih. Sama Pak tadi. Ingat Cian? Ingat Cian? Nah, sekarang Cian. Loici. Baca satu aja yang mau dibaca. Bapak baca satu, ya. Terus kita tutup sudah. Tadi kan sudah berdoa ya? Belum berdoa? Belum. Berdoa. Ini Pak ulang dari bilang tutupnya coba Bapak minta keras gitu. Oke, ya. Baik anak, karena tadi kegiatan pembelajaran kita dibuka dengan kegiatan berdoa. Nah, untuk menutup kegiatan belajar kita hari ini, Bapak minta ketua kelas untuk memimpin teman-temannya melakukan doa bersama. Ya, silakan ketua kelas. Baik, karena tadi kita mengawali kegiatan pembelajaran hari ini dengan doa, sekarang mari kita akhiri juga dengan doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya. Silakan kembali ke tempat. Ya. Nah, baik anak, untuk menutup kegiatan hari ini, Bapak punya sebuah pantun untuk anak-anak ya. Bapak bacakan saja. Siang hari makan kuaci, makan bareng bersama Ibu Ase ya. Cukup sekian kegiatan belajar kita hari ini. Bapak ucapkan terima kasih ya. Bagi yang sudah selesai memasak, untuk masakan yang akan dilombakan silakan kumpulkan di ruang guru 1. Ya. Isi tutup dan isi nama ambalan masing-masing. Silakan, ada yang membuat pantun untuk Bapak hari ini, silakan. Siang hari makan kuaci, makan bareng bersama Bu Asih. Cukup sekian acara hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Ada lagi? Ya, ada lagi, silakan dibaca lagi dari satu. Ada? Ada deh Pak. Ya. Buah nanas, buah ceri, dicampur gula, enak sekali. Ya. Cukup sekian pertemuan hari ini. Semoga bisa bertemu di kemudian hari. Iya. Ini Bapak tutup kegiatan pembelajaran hari ini. Semoga apa yang sudah Nana pelajari bisa bermanfaat dan kita lanjutkan pertemuan di kegiatan berikutnya ya. Selamat siang Nana ya. Silakan kembali ya. Lanjutkan dengan pelajaran berikutnya ya. Ya. Para Om Santi. Om Santi Santi Santi.